Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara seiman dan seislam yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di antara sesuatu yang sering tersebar di beberapa koran ataupun majalah, dan itu merupakan kemungkaran, adalah ramalan yang berhubungan tentang bintang dan kelahiran seseorang, yang itu disebut dengan at-tanjim dalam istilah agama kita. At-tanjim yaitu ramalan ya yang berkaitan dengan bintang dan kelahiran seseorang, kemudian nasibnya seperti ini, kejadiannya seperti ini. Ini masuk dalam kategori at-tanjim dalam istilah agama kita, yang mana yang itu berhubungan dengan ramalan akan terjadinya atau peristiwa sesuatu di masa yang akan datang, nasib dan seterusnya bagi seseorang yang itu dilahirkan misalnya di bulan sekian dengan bintang sekian dan seterusnya. Bintang ini dengan istilah-istilahnya yang saya sendiri tidak hafal itu bintang-bintang tersebut. Mungkin sering kita dengar dengan istilah zodiak ya, mungkin itu istilah zodiak. Ini merupakan sebuah kemungkaran yang mungkin banyak di kalangan kaum muslimin ketika mendapati hal itu di koran ataupun majalah itu hal yang biasa. Mereka mungkin tidak faham bahwasanya hal ini adalah dilarang, karena at-tanjim ya, ramalan dengan bintang-bintang tersebut yang itu berhubungan dengan ramalan nasib, ramalan kejadian yang akan datang ya, yang memiliki ta'thir istilahnya dalam agama kita, yaitu pengaruh di masa yang akan datang seperti ini. Nah, ini dilarang dalam agama kita karena ini bagian dari kihanah atau perdukunan ya, bagian dari perdukunan, dan ini dilarang. Makanya ketika seseorang dia tahu dia lahir di bintang ini misalnya, dan dia ingin tahu bagaimana nasibnya ke depan ya, atau bulan ini nasibnya bagaimana, atau bulan kapan nasibnya bagaimana dengan bintang tersebut, dia buka koran itu atau majalah itu dan dia baca, maka ini sangat dikhawatirkan masuk pada hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya seseorang itu jikalau mendatangi dukun kemudian bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, selama 40 malam. Nah, ini sangat besar sekali dosanya ya, maka sangat rugi sekali. Selama 40 hari 40 malam ternyata sholatnya tidak terima karena hal tersebut. Karena sekali tadi sudah disebutkan bahwasanya itu bagian dari perdukunan. Jadi seakan-akan koran yang membawa itu ya, zodiak itu adalah hasil dari ramalan dukun itu ya, ahli dukunnya itu. Kemudian kalau kita mengetahui ada hal seperti itu, kemudian kita ingin mengerti, ingin tahu bagaimana sih ya nasib dia dengan bintangnya dia itu ya kan, pengen tahu apa yang dikatakan di dalam Quran itu yang itu aslinya dari dukun, maka itu sangat dikhawatirkan sekali masuk pada larangan yang tertera dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang mendatangi dukun
kemudian bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Itu kalau dia sekedar ingin tahu dan tanya, ingin tahu bagaimana ramalan dia itu, ya, melalui zodiak-zodiak yang tertera pada koran-koran atau majalah tersebut. Yang berbahaya lagi ketika dia mempercayainya. Nah, ini nanti bisa masuk ke hadis yang lain yang lebih yang lebih serem lagi, yaitu hadisnya Rasulullah SAW yang lain yang inti maknanya, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya dan mempercayai, fasaddaqahu bima yaqul, mempercayai apa perkataan dukun itu, jawabannya dukun itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengkufuri atau mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Wah, ini lebih berbahaya lagi kalau dia sampai mempercayainya. Jadi sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan tanjim atau zodiak yang itu untuk meramal nasib-nasib dengan bintang-bintang itu yang tertera di koran atau majalah, maka kita sebagai kaum muslimin itu harus menjauhinya. Jangan sampai itu dimasukkan ke rumah kita, sangat berbahaya sekali. Siapa tahu nanti kita lalai dan ataupun ada anggota keluarga kita yang ingin tahu, mencari nasibnya lewat itu. Nah, itu berbahaya sekali. Bisa kena hadis tersebut yang sudah kita sebutkan. Nah, ini wajib diingkari seperti ini. Wajib diingkari, jangan dimasukkan ke rumah. Makanya harus pintar-pintar sekarang memilih berita seperti itu, koran atau majalah, karena ada yang menyangkut hal yang seperti itu, yang itu berhubungan dengan akidah kita, akidah kaum muslimin, akidah tauhid. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini mungkin banyak koran dan majalah itu tersebar dan itu tidak diingkari oleh kaum muslimin. Mungkin menganggap seperti hal yang biasa, padahal ini termasuk perdukunan masuknya, ya. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana hadis-hadis yang berkaitan tentang hal ini sangat berbahaya sekali. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar tauhid, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.